Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeri Irawan. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Darul Ulum Ahsan Kisaran. Yang kali ini akan menjelaskan tentang konsep profesi dari mata kuliah Etika Profesi Hukum dan Bisnis. Dan konsep profesi ini memiliki beberapa sub pembahasan. Yang pertama, pekerjaan dan profesi, dan yang kedua, kualifikasi pekerjaan yang disebut dengan profesi, dan selanjutnya hakikat profesi, dan yang keempat, macam-macam profesi, dan yang terakhir yaitu nilai moral pengemban profesi. Nah, memasuki pembahasan yang pertama yaitu pekerjaan dan profesi. Pada prinsipnya, pekerjaan dan profesi itu berbeda meski sama-sama bekerja. Nah, pengertian pekerjaan yaitu kegiatan atau suatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan. Pekerjaan juga berarti barang apa yang dilakukan atau yang diperbuat, dikerjakan, dan sebagainya. Nah, sedangkan profesi merupakan bagian dari pekerjaan, yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan atau keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Orangnya disebut dengan profesional, seperti dokter, guru, bidan, pengacara, polisi, tentara, dosen, dan lain sebagainya. Sebuah pekerjaan disebut profesi jika membutuhkan keahlian tertentu, memiliki kebebasan, keterikatan, dan harus mematuhi kode etik sebagai batasan kebebasan dalam bekerja. Nah, yang selanjutnya, poin yang kedua yaitu kualifikasi pekerjaan yang disebut dengan profesi. Yang pertama yaitu memenuhi spesialisasi dengan latar belakang teori yang luas atau pengetahuan dan keahlian. Dan selanjutnya merupakan karir yang dibina secara organisatoris atau keterikatan dalam organisasi profesi, memiliki kode etik dan pengabdian masyarakat. Dan yang selanjutnya diakui masyarakat sebagai suatu pekerjaan yang mempunyai status profesional atau memperoleh dukungan dari masyarakat, perlindungan hukum, dan mempunyai persyaratan kerja dan jaminan hidup yang layak. Menurut Mukhtar Lutfi, ada 8 kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut dengan profesi, yaitu yang pertama, panggilan hidup yang sepenuh waktu. Yang kedua, pengetahuan dan kecakapan atau keahlian. Dan yang ketiga, kebakuan yang universal. Yang keempat, pengabdian. Dan yang kelima, kecakapan, diagnotis, dan kompetensi aplikatif. Dan selanjutnya, otonomi. Dan yang ketujuh, kode etik. Dan yang kedelapan, yang terakhir yaitu klien. Nah, selanjutnya pada bagian hakikat profesi, yaitu suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut berupa terpanggil untuk menjabat di pekerjaan itu. Adapun macam-macam profesi. Macam-macam profesi ini seperti guru, dokter, tentara, polisi, pilot, pramugari, dan semua profesi tersebut harus memenuhi kode etik, mematuhi kode etik sebagai batasan kebebasan dalam bekerja. Nah,
Yang terakhir yaitu nilai moral dan pengemban profesi. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesi dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Frans Magnus Suseno mengemukakan 5 kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesi. Yaitu yang pertama, kejujuran. Ini yang terpenting. Dan yang kedua, otentik. Otentik artinya menghayati atau menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya dan kepribadian yang sebenarnya. Dan yang selanjutnya, bertanggung jawab. Yang keempat, kemandirian moral. Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya. Dan yang terakhir, keberanian moral. Keberanian moral ini artinya berani menanggung resiko apapun yang terjadi. Dan inilah yang dapat saya jelaskan. Sedikit saya jelaskan tentang konsep profesi. Apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas, mohonlah kiranya untuk dimaafkan. Dan saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.